Ulang nih, ulang ya. Arti zuhud adalah meninggalkan atau tidak memperhatikan. Ya, oleh Sabana. Tepuk tangannya untuk Sabana. Lagi mau bertanya, jawab, Rosi mau nggak? Next, pertanyaannya apa? Pertanyaan dari Sri, apa tujuan zuhud dari Islam? Yo, Muhammad Akmal. Kuliah, Bu. Kasket. Muhammad Akmal ada nggak? Kemana? Kuliah, Pak. Hah? Kemana Akmal? Akmal di sini itu tidur ya? Ada. Hah? Kemana Akmalnya? Kuliah? Asal kamu ditangkap orang, dipenjara orang, bilang-bilang kayak gitu. SMK aja nggak lulus mau kuliah. Asal aja. Muhammad Akmal segera. Apa tujuan zuhud Itu dari Islam? sekretaris satu siapa namanya nak? Oh, satu duanya Fiona ya. Oke, Muhammad Akmal satu lagi. Apa nih? Apa tujuan zuhud dari Islam? Dari Islam. Ini Sabana apa Akmal? Akmal mirip ya, rupanya itu wajahnya mirip. Kuliah gue tadi. Mana ada tugas di kampung? Meraih kecintaan Allah, mencapai ketenangan. Baca gini. Iyalah, kamu menjawab soal apa? Mencapai batin dan kebahagiaan hidup yang mendalam serta membebaskan hati dari keterkaitan duniawi agar fokus kepada kehidupan akhirat yang abadi. Oke, 100 untuk Muhammad Akmal. Tepuk tangannya. Wow. Bu, bahan Bu. Ya, selanjutnya Pertanyaan dari Mas Tia. Najwa sudah menjawab ya? Najwa sudah. Bertanya, Bu. Oke. Sekarang ini lanjutannya, ini adalah untuk umum ya. Siapa yang mau menjawab silahkan. Bukan tertentu di situ saja. Oke, silakan yang mau menambah nilai. Satu pertanyaan 80. Satu jawaban 80, satu pertanyaan 80. Apa soalnya nih? Apa saja manfaat dan bagian Iya, apa saja manfaat dan keutamaan dari zuhud. Ya, baik individu. Belum. Baik individu dan baik individu dan masyarakat. Gimana tuh Kadela? Nadila jawab, Bu. Tidak. Ya. Belum. Ya Allah. Ya, yang lain silakan menjawab. Belum jawab. Apa? Oke. Rosi boleh kan jawab? Ya. Enggak boleh. Lupa ibu nggak paham yang mana yang resi. Pak, nó có sẽ không vô, không phí. Bubur bahasa. Bubur bahasa. Nadila, silakan. Dia nggak siap, yang lain. Itu pertanyaan keberapa nak? 3. Yo jawab. Silakan menjawab. Yang mau menambah nilainya silakan menjawab.
Beda. Pertanyaan 3. Maju ke Bu. Ya maju. Ya. Salah. Minta ke Jadi nak, yang namanya soft skill itu sangat penting untuk kalian. Soft skill itu apa? Soft skill itu seperti kepribadian atau akhlak. Akhlak atau apa ya yang lebih soft lagi, soft, sangat lembut lagi. Nah, itu perlu untuk kalian, apalagi kalian jurusan seni musik. Ya. Dalam hal berpakaian, penampilan, berpakaian yang menutup aurat, cantik, terus ini elegan, feminin. Feminin itu apa sih? apa sih? Feminin itu kalau perempuan ya keperempuanan. Feminin itu bukan berarti rok mini, bukan. Rok mini yang tinggi segini bukan itu feminin itu ya. Feminin itu lebih kepada cantik, menarik. Nah, itu termasuk soft skill. Jadi kalian belajar untuk menjaga soft skill, untuk bersoft skill. Soft aja ya, soft skill. Nah, itu lebih diperlembut lagi untuk kepribadiannya, untuk tingkah lakunya, gitu ya. Oke. Ayo Nadila, silakan. Manfaat dan keutamaan syukur bagi individu yaitu mendekatkan diri kepada Allah, ketenangan batin, kesempurnaan iman, terhindar dari fitnah dunia, meningkatkan kualitas ibadah, dicintai Allah dan manusia, kepuasan dan syukur, mudah memasukkan surga. Manfaat dan keutamaannya di masyarakat yaitu hubungan sosialnya menjadi harmonis, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan mengurangi perilaku Konsumtif. Oke, bagus, 100 untuk Nadila. Tadi ada menjauhi fitnah ya. Menjauhi fitnah itu seperti ini nak, kan ada sekarang itu rame ya. Mulai dulu sih rame itu anak laki-laki jadi kayak gini, apa itu namanya? Apa itu namanya? Apa? Hodamnya keluar. Nah, itu jangan, nggak usah ya. Untuk laki-laki, jadilah kalian laki-laki. Jangan jadi apa itu bencong seperti itu, nggak boleh ya. Nah, kalian nggak akan mencium bau surga, tidak akan bisa masuk surga kalau kalian itu laki-laki. Tapi apa ini tingkah laku kalian menyerupai perempuan gitu ya, yang nggak boleh juga sama, nggak boleh juga. Contohnya apa? Contohnya perempuan, contohnya pakai rambut pendek, iya, perempuan memakai apa itu, ini apa, cambang, apa itu namanya, kumis seperti itu misalnya, itu nggak boleh ya. Ya nggak boleh juga. Pokoknya kalian jadi perempuan yang baik, yang feminin tadi ya, menarik, feminin. Terus yang soft, lebih soft lagi. Oh, kalau perempuan itu tingkah lakunya lebih disoftkan lagi. Ibu itu very soft ya. Kenapa jadi sekarang itu keras banget? Karena tugas ibu itu mendidik. Kalau mendidik kok terlalu soft, anaknya ya sudah jadi kesana kesini, nggak karuan gitu ya. Jadi harus tegas mendidik anak. Yang ditegasin ini aja masih kehamburan, apalagi kalau nggak tegas. Nah itu. Jadi kalau kalian itu nanti apa, pekerjaan kalian, karir kalian adalah wajib nyanyi. Jadi nyanyi adalah kewajiban kalian, maka yang kalian jaga feminin. Sebagai perempuan harus feminin, harus soft gitu ya, lebih soft lagi. Kalau sudah kerja itu kan nyaman ya, kalian
dilayani orang, pakai baju dilayanin orang, ini milih baju dilayanin orang dan sebagainya. Nah itu ibu pesan bajunya itu jangan yang aneh-aneh yang tidak menutup aurat. Ya rapi, menutup aurat itu nanti akan cantik, terlihat cantik sendiri. Bukan harus yang aneh-aneh dan macam-macam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang laki-laki juga jangan suka mengeluarkan khodamnya itu yang kayak jadi perempuan, apa itu nggak usah seperti itu ya. Kalau kalian menjadi lelaki seperti itu yang karir kalian adalah nyanyi itu ya, penampilan kalian itu cukup dengan baju yang menarik, baju dengan model menarik, tapi tetap tertib, tetap tetap berakhlak gitu ya, tetap bagus dipandang oleh orang-orang agama gitu ya, tetap mencerminkan agamanya tuh muncul gitu. Nah ini seni tapi bagus penampilannya, soft skillnya dapat, tapi apa satu kekurangannya, dia sering mengeluarkan khodamnya. Nah khodam ini nggak boleh menjadikan hancur semua yang mengeluarkan khodam satu macam, tapi soft skillnya sudah bagus, semua sudah bagus, baju-bajunya apa segala macam sudah bagus, akhirnya akan menjadi hancur semua yang lain gara-gara mengeluarkan khodam. Paham ya? Semoga kalian paham deh. Iya, semoga kalian paham kayak gitu. Kalau yang belum paham itu mengapa ya nggak dikisahkan oleh gurunya? Mungkin gurunya yang dianggap gurunya tuh guru yang masuk dalam kelas ini aja. Padahal banyak guru-guru yang ceramah di TikTok, di YouTube, di Instagram dan sebagainya, tapi kalian mungkin nggak memperhatikan. Yang kalian anggap itu guru yang masuk di kelas ini aja. Nah mungkin gurunya belum cicip untuk membahasnya, atau tidak tidak kritis, tidak mengkritisi anak-anaknya, mengkritisi anak-anak yang dulu yang sekarang sudah kerja gitu ya, itu dikritisi untuk supaya anak kita yang sekarang ini lebih baik. Jangan mengikuti yang dulu yang kurang baik. Yang kurang baik itu juga diperbaiki dengan diperbaiki dengan pelan-pelan gitu ya. Oke. Thanks you untuk ibu. Sekarang pertanyaan yang keempat. Pertanyaan dari Najwa. Sebutkan konsep akhlak mulia yang lain berkaitan zuhud. Tahu siapa? Siapa yang mau? Jangan. Kamu Abdi. Jawab bang. Jadi nilainya 2 Abdi ya. Eci. Jawab. Pakai Google Suara di search. Apa bang? Apa soalnya? Iya, soalnya diulang. Sebutkan konsep akhlak mulia. Konsep akhlak mulia adalah sifat-sifat. Konsep akhlak mulia yang lain berkaitan zuhud. Sifat mulia yang berkaitan dengan zuhud itu apa saja gitu. Sama aja dengan soalnya. Konsep akhlak mulia yang berkaitan Dengan zuhud. Iya, zuhud itu menghindari dunia, menyukai dunia sampai melekat ke hatinya, itu zuhud. Misalnya orang punya mobil, nah saking sayangnya sama mobilnya itu lupa dengan orang lain, lupa dengan orang-orang di sekitarnya, mobilnya terkena lecet sedikit marah-marah dan sebagainya. Misalnya itu namanya orang yang nggak punya sifat zuhud. Iya.
lagi ya. Dalam kurung tidak mewah. Banyak tahu nih. Tidak mewah. Apa? Hemat. Sederhana. Dua ini tidak tidur saja. Baiklah, ini kamu jawab ya. Dalam Ini Marcel ya Marcel. Jawab Marcel. tidak berintas sendiri. Dalam kurung harta adalah sarana. Baju jalan lah tadi. Baju jalan lah. Han, bersih kan? Akhirat, orientasi. Akhirat, Bapak, bersih kan? mengentaskan kehidupan akhirat. Baju tadi kan apa? Ayo lah, baca. Rasa cukup dan syukur. Ya oke. Apa sih Ibu nggak dengar? Coba bacakan nyaring-nyaring. Ibu aja nggak ada lah, apalagi aku. Kesederhanaan hidup tidak mewah, hemat, sederhana dalam penampilan, tidak dari harta adalah sarana bukan tujuan, orientasi akhirat, memprioritaskan kehidupan akhirat, rasa cukup dan syukur. Rasa tunduk dan syukur. Ya. Jadi itu nggak cinta terhadap dunia, cinta tapi ya cinta biasa aja. Misalnya kita mau mati, ada cerita orang ya. Mau meninggal itu kesulitan, mau mati, mau dicabut nyawanya oleh malaikat itu kesulitan. Karena apa? Karena hatinya itu tergantung kepada dunia. Hartanya sangat banyak, mobilnya banyak, misalnya ya, rumahnya bagus, keluarganya banyak, anak cucunya banyak. Saking cintanya dia sama semua itu, harta dan keturunannya, akhirnya apa? Dia sulit untuk dicabut nyawanya oleh malaikat gitu ya. Karena dia sulit mengikhlaskan untuk meninggalkan dunia. Makanya sifat zuhud itu sangat penting. Kalau yang tadi Ibu ceritakan, itu ini ya, berhubungan dengan orang lain. Nah, itu akhirnya dia akan menjadi sombong, takabur. Ini mobilnya keserempet orang sedikit marah-marah gitu ya, nggak mau mengampuni, minta denda banyak-banyak, padahal yang dikenai denda ini orang nggak punya misalnya ya. Nah, inilah akhirnya dari ketidak punya sifat zuhud akhirnya menjadi seorang yang takabur atau sombong. Itu berdosa. Itu yang contoh paling kecil. Contoh paling besar adalah dia sulit untuk meninggalkan dunia apabila sudah waktunya untuk dijemput untuk mati, untuk ini dicabut nyawanya oleh malaikat. Itu dia sulit untuk meninggalkan dunia karena dia nggak punya sifat zuhud. Pikirannya masih tentang hartanya, masih tentang anak-anaknya. Bagaimana anaknya ini, saya cinta banget, saya nggak mau meninggalkan anak saya gitu ya. Jadi contoh seperti itu patut kita teladani. Kita jangan sampai bercinta-cintaan dengan dunia yang terlalu-lalu. Jadi kalau sudah waktunya untuk dijemput oleh malaikat, kita serahkanlah kepada Allah. Anak-anak kita, harta kita itu milik Allah dan Allah yang akan menjaganya gitu ya. Kita nggak usah yang cinta banget terhadap dunia. Oke, begitu 100 untuk Ibu. Soal pertanyaan Masih ada dua lagi, ayo. Apa perbedaan antara zuhud dan hidup miskin? Bentar, siapa?
Perbedaan. Iya, ini sangat bagus pertanyaannya. Kalian harus bisa mempresentasikan apa sih perbedaan antara zuhud dengan hidup miskin. Apakah hidup miskin itu berarti zuhud? Belum tentu. Apakah orang yang kaya itu nggak punya sifat zuhud? Belum tentu. Jadi bagaimana presentasinya tentang itu? Yo, siapa yang bisa ini cerdas banget yo. Saya maju ke depan. Siapa, laki-laki atau perempuan? Nih, kamu yang baru datang. Yo, presentasikan. Presentasikan apa perbedaan antara zuhud dengan miskin. Kalau zuhud tuh miskin banget, terlalu fakir baik. Kalau Ke sana. Sebutkan nama. Nama Adenur, Denur. Menjawab, bagaimana jawabannya? kalau miskin tuh masih ada harta baik. Kalau zuhud tuh terlalu harta baik. Apakah betul seperti itu? Salah. Jadi zuhud itu suatu sifat atau kepribadian pribadi manusia. Jadi Jadi itu yang bagus gitu ya. Zuhud itu bukan berarti harus miskin, bukan. Orang yang punya harta banyak itu bisa zuhud apabila dia tidak berat dalam menjalankan agamanya. Misalnya nih, ada orang banyak harta, kamu punya banyak harta, ya, kamu banyak punya alat-alat untuk nyanyi misalnya ya. Terus ada waktunya untuk sholat, tapi kamu nggak sholat, ya kamu di situ-situ aja, duduk, makan, tidur di situ aja di depan alat-alat kamu itu. Waktunya sholat kamu nggak mau, waktunya ngaji nggak mau, waktunya kamu sholat ke masjid, ada acara-acara di masjid kamu terlalu di situ-situ terus. Nah itu apakah zuhud seperti itu? Zuhud apa enggak? Nanti ibu balik tuh ceritanya. Zuhud apa enggak seperti itu? Enggak, tapi orang lalai. Kecuali gini, kamu punya banyak harta, punya banyak alat-alat, tapi setiap kali waktu sholat kamu pergi ke musola untuk sholat, kamu pergi ke musola untuk ngaji, ada maulid di masjid kamu turun ke masjid, ada acara di masjid kamu turun ke masjid dan sebagainya. Nah seperti itu adalah disebut bahwa kalian punya pribadi soft skill, yaitu bernama zuhud. Jadi kepribadian itu soft banget, sangat lembut banget. Terkadang orang nggak tahu ya, apalagi pekerjaan yang seperti ini kan identik dengan pekerjaan jelek gitu ya. Kalau pekerjaan bagus tuh guru agama, ini pekerjaan yang bagus ya kan? Ya enggak? Nah seperti itu. Nah kalau pekerjaan nyanyi-nyanyi ini jelek gitu ya. Denotasi orang itu jelek. Tapi kalian enggak, kalian menantang dunia. Aku bukan orang jelek, tapi aku punya soft skill, punya rasa zuhud, pribadi zuhud. Orang nggak tahu, kamu saat di masjid orang nggak tahu kak, ini pekerjaannya apa sih? Oh ternyata penyanyi yang itu. Nah itu orang nggak tahu ya. Nah itu kamu dapat poin tersendiri dari Allah, karena yang kamu hadapi adalah sesuatu yang berat, yang mungkar. Kebanyakan adalah mungkar. Oke, 100 untuk Adenur dan Ibu. Lagi. Oke. Apa perbedaan antara ikhlas dan riya? Nah, ikhlas dan riya. Mudah ini ya. Karena sudah banyak dibahas. Kalau zuhud kan ibaratnya jarang orang membahas ya. Yuk, ikhlas dan riya. Siapa yang mau maju? Siapa yang tahu antara ikhlas dan riya? Mau yang membedakan? Ya, silakan. Silakan maju atau berdiri. Ayo.
menantang dunia. Ayo, jangan mau disebut jelek, tapi kalian harus punya pribadi yang bagus. Ikhlas dan ria. Contohnya, Kelas itu apa? Jadi jawab please. Lupakan. tinggal satu saja. Iya, terlalu sempurna. Yang perempuan, yuk kamu jawab. Boleh aja lagi. Nilai 2. Apa soalnya? Perbedaan. Antara ikhlas. Apa perbedaan antara Ikhlas dan ria. Ikhlas. Gas. Black hole ya. Ini dari siapa tadi ini? Sebutkan nama. Pertanyaan dari Abdi. Oke, nama saya. Iya, bilang. Black hole. Ya, langsung nama saya. Nama saya Desi ingin menjawab pertanyaan dari Abdi. Ya. Soalnya adalah apa perbedaan antara ikhlas dan ria? Adalah motivasi di balik perbuatan. Ikhlas adalah melakukan kebaikan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Sebaliknya, ria adalah melakukan perbuatan baik agar dilihat dan dipuji oleh manusia. Nah, itu ya. 100. Nah, apa lagi? Kehilangan nilai dan pahalanya di sisi Allah. Oke, 100 untuk siapa tadi? Tara. Desi. 100 untuk Desi. Ibu tambah lagi. Mau lagi? Ya, karena kalau ikhlas itu semuanya hanya karena Allah. Tapi terkadang kita itu berbuat karena Allah, tapi orang-orang yang lain menilai kita itu ria. Itu juga bisa ya. Karena apa? Misalnya orang memandang statusnya, bukan pekerjaannya. Misalnya ibu nih. Ibu dipandang status ibu seperti apa? Padahal ibu mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan tugas ibu sebagai pekerja, ibu itu sebagai guru agama. Misalnya seperti itu. Nah, itu banyak ya. Banyak. Dan tetapi ketika kita ditohok oleh orang seperti itu bahwa kita itu ria, nah itu keikhlasannya adalah yang tahu adalah Allah. Jadi ada orang bilang di TikTok, kalau kita disakiti maka kita akan segera kaya. Benar? Dan orang yang menyakiti kita itu akan menjadi sakit gitu ya. Sakit karena inferior itu ya, dimasukkan Allah ke dalam neraka karena suudzon terhadap orang yang benar-benar ikhlas gitu ya. Maka jadilah orang ikhlas. Apabila kalian menjadi orang ikhlas tapi kalian masih dibully orang atau dinilai orang jelek, maka Allah yang akan membalaskannya. Tidak jauh-jauh sekarang langsung dibalaskan oleh Allah gitu ya. Itu karena kalau orang disayangi Allah seperti itu. Wali Allah namanya itu disayangi Allah, dicintai Allah gitu ya. Jadi nggak lama-lama, sekarang juga langsung dibalaskan oleh Allah. Seperti itu kisahnya ya. Jadi janganlah berat untuk melakukan suatu kebaikan, suatu pribadi-pribadi yang dicantumkan dalam Al-Quran seperti ikhlas, apalagi malu, apalagi zuhud, apalagi menjaga kehormatan. Oke, kita simpulkan hari ini kita sudah selesai berdiskusi pada bab 7. Jadi kita sebagai muslim hendaknya selalu bersikap 1. Menjaga kehormatan. 2. Ikhlas. 3. Malu. Apa sih anak itu? Dia beol ya. Malu. Yang keempat adalah zuhud. 4 sifat ini hendaknya menjadi kalian menjadi pribadi kalian yang soft gitu ya, yang sangat soft, yang sangat lembut.
supaya kalian menjadi orang yang dicintai Allah. Begitu kalian bisa kalian tutup atau kalian simpulkan. Apa sih? Apa? Bulannya Ya, sifat yang 4 tadi kan? nah, tuh. Ayo simpulkan. Jadi kesimpulannya Ya. dari presentasi hari ini apa? Apa tadi yang itu? Kan di sini cerita tadi tuh Yang 4 tadi menjaga menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Hendaknya kita pelajari supaya menjadi pribadi yang baik, yang lebih baik lagi. Oke, bisa kalian tutup. Bisa nah bercampur bertiga. Catatannya nanti disempurnakan. Moderatornya siapa, sekretaris 1 siapa, sekretaris 2 siapa. Oke, silakan untuk ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga Semoga bermanfaat dan mohon maaf. dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oke. Dah. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Nah, mungkin ada yang ibu gasak-gasak, ibu bentak-bentak, ibu mohon maaf juga ya, karena itu adalah memang suatu sikap guru untuk memberikan kedisiplinan, disiplin terhadap siswa, baik disiplin menggunakan waktu maupun disiplin untuk menjadi siswa yang kritis, kreatif ya, yang bisa cepat gitu ya, sesuai waktu, karena kita sekolah itu ada batasan waktu, bukan tak terhingga, bukan. Kalau batasan waktunya sudah habis berarti kita selesai gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.